مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي رحمه رب. Jodoh. Kalau berbicara tentang jodoh, biasanya nih orang-orang yang ngantuk tuh akan langsung tegar matanya. Orang-orang yang loyo-loyo akan kembali tegar semangatnya. Seakan-akan hanya hal ini yang mereka inginkan untuk terus dibahas. Jadi kalau kita berbicara tentang jodoh nih, akhi fillah dan ukhti fillah, kita mesti senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya jodoh seorang hamba itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan kita tuh berpasang-pasangan. Jadi jangan khawatirlah akan jodoh kita ini. Ini nih yang paling banyak nih dikerjakan para ikhwan. Dia dekati tuh banyak perempuan, banyak akhwat yang mereka dekati. Dan juga para akhwat tidak sedikit pula yang melakukan hal yang seperti ini. Perilaku ini dilakukan seakan-akan mereka tuh takut tak kebahagiaan jodoh. Ada ya orang-orang yang seperti ini, Masya Allah. Jadi ini nih, akhi fillah dan ukhti fillah, gunakanlah prinsip ini dalam mencari jodoh. Apa prinsipnya itu? Telah dituliskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji pula. Adapun wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik-baik. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang baik, jangan bosan pula untuk senantiasa berbuat baik. Jika Anda pilih yang buruk, ya maka silahkan lakukan hal yang sebaiknya. Jika diri Anda biasa pada malam Ahad itu berjalan-jalan karaokean ke tempat-tempat yang tidak layak, maka jodoh seperti itulah yang akan Anda dapatkan. Tapi jika Anda yang malamnya biasa, malam Ahad itu biasa diisi dengan pengajian, mendengarkan tilawah, maka jodoh seperti itu jugalah yang akan Anda dapatkan. Kalau yang biasa jalan-jalan atau yang karaokean nih, menikah mereka begini kata istrinya, "Mas, jalan-jalan yuk, kita ke mall, terus kita karaokean juga." Akan tetapi jika yang sama-sama baik, "Umi, kita pergi keluar yuk." "Kemana tuh, Bi?" "Tuh, di Masjid Al-Ikhlas ada pengajian, ayo kita ke sana." Alangkah indahnya keluarga yang bisa saling nasihati untuk berbuat kebaikan seperti itu. Kalau yang sama-sama degil nih, jam 3 malam baru tutup rumah, menyuruh istri untuk membukakan pintu. Tapi kalau yang sama-sama yang baik, jam 3 subuh tuh dia bangun, terus dia bangun untuk istrinya, "Umi, bangun, yuk kita sholat tahajud." Masya Allah. Jika Anda dalam masa pencarian jodoh, maka tirulah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kisah mereka? Jadi ini nih, dahulu awalnya pertemuan Ali dengan Fatimah ketika Ali ini membalut lukanya Rasulullah ketika pulang dari perang. Disitulah Ali itu melihat Fatimah, dan ketika itu Ali juga tertarik kepada Fatimah, dan Fatimah pun juga tertarik kepadanya. Tapi ini nih keistimewaannya, mereka tak pernah saling mengungkapkan rasa
satu sama lain ataupun disebut di zaman kita ini mereka pacaran, itu nggak pernah. Karena yang mereka lakukan adalah mereka saling menjaga perasaan. Saat itu Ali pun mempunyai tekad untuk melamar Fatimah. Tapi Ali mempunyai ganjaran bahwa dia tak mempunyai apa-apa selain baju besi dan pedang untuk dijadikan mahar. Sampailah pada suatu ketika terdengarlah di telinga Ali bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ingin melamar Fatimah. Ketika mendengar ini, jantungan tuh Ali dia nggak tenang gitu. Kita sendiri bisa merasakannya mungkin ketika ada seorang yang kita cintai mau dilamar orang lain, waduh, kan panik gitu. Di situ Ali tuh khawatir gitu, karena Abu Bakar tuh orang yang jujur, orang yang kaya. Apalagi kurang Abu Bakar coba. Tapi ini nih, lamaran Abu Bakar ditolak. Selanjutnya terdengar lagi oleh Ali bahwasanya Umar bin Khattab ingin melamar Fatimah. Apa kurangnya Umar bin Khattab? Dia adalah seorang yang gagah, seorang yang pemberani, laki-laki kali lah kepribadian Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab ini juga ditolak. Kejadian ini membuat Ali kembali semangat, karena sudah dua orang yang persaingan dari dia itu gugur gitu. Yang gugur ini bukan pesaing yang biasa, malah pesaing yang tingkat tinggi, yang profesional. Tapi di balik kesenangan Ali, dia juga berpikir, dia juga merasa sedih gitu, merasa khawatir juga, karena Ali bin Abi Thalib dan Umar itu sangat laki-laki kali orangnya. Mereka pemberani, jujur, juga seorang yang dermawan. Mereka yang seperti itu aja ditolak, apalagi yang seperti saya yang tak mempunyai apa-apa. Sampai pada suatu ketika Ali itu memang memberanikan dirinya untuk datang ke rumah Rasulullah SAW. Pergilah Ali ke rumah Rasulullah SAW. Sampai di sana Rasulullah melihatnya, lalu memanggil Ali. "Wahai Ali, kesini." Gitulah bahasa kitanya. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kepada Ali apa maksud kedatangan dia datang ke rumah Rasulullah. Tapi pada saat itu Ali itu tidak berani menjawab. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah. Sebenarnya sih Rasulullah ini udah tahu niat kedatangan Ali itu mau ngapain, cuma Rasulullah ingin menanya dengan tegas gitu. Lalu Rasulullah berkata, "Apakah kedatanganmu ke sini untuk melamar Fatimah?" Terus ditanya lagi sama Rasul, "Apa yang kamu siapkan? Bekal apa yang kamu mempunyai untuk menikah dengan Fatimah?" Maksudnya ini adalah maharnya. Apa yang kamu punyai? Lalu menjawablah Ali, "Saya tidak punya apa-apa wahai Rasulullah. Yang saya punyai adalah baju besi dan pedang." Dan sampai akhirnya Rasulullah pun menikahkan putrinya Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib dengan mahar baju besi yang dimiliki Ali, karena pedang itu nantinya akan dipakai Ali untuk berperang. Makanya Rasulullah SAW tidak meminta pedangnya untuk dijadikan mahar. Lalu Fatimah pun menerima Ali dengan tulus, karena Fatimah itu tidak memandang Ali dari harta kekayaannya, akan tetapi dia memandang dari akhlak dan perilaku Ali beserta ketakwaannya kepada Allah.